Hai gengs, ketemu lagi sama kita. Dalam kesempatan hari ini aku mau cerita gimana pas pertama kali aku buka bisnis wedding organizer. Jadi emang dari umur aku belasan ya, dari SMA aku tuh udah pengen banget jadi seorang entrepreneur. Bener-bener pengen jadi pengusaha, tapi pada saat itu masih belum tahu usahanya apa ya kira-kira yang cocok. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya aku mutusin untuk di industri wedding. Kenapa? Karena kayaknya di wedding ini menarik ya, selain kita bisa menjadi bagian dari momen kebahagiaan orang lain, tapi juga membantu ibadah juga kan orang lain. Karena yang aku pikirin, kalau misalnya kita menjadi seorang entrepreneur, wah kayaknya enak banget, bakal punya banyak uang, punya banyak waktu, bisa ngasih sesuatu ke keluarga, bisa liburan. Nah, perasaan-perasaan itu tuh muncul, pemikiran-pemikiran itu tuh pas pertama aku pengen jadi seorang entrepreneur. Nyatanya gak gampang teman-teman. Jadi pas pertama buka usaha itu benar-benar kerja keras banget karena kita masih belajar juga ya. Selain itu kita juga harus berpikir tentang strateginya, siapa target kita, bagaimana cara menjangkaunya, bagaimana development terhadap tim kita juga ya. Itu semuanya benar-benar masih sama kita sendiri. Intinya sih aku mau share ke teman-teman bahwa ya jangan kaget juga kalau untuk memulai usaha misalnya, kok capek, ternyata sulit, ternyata gak gampang. Itu tuh udah pasti, itu hal yang pasti banget. Tapi ketika kita maju terus, kita jalan terus, itu nanti kita akan sambil belajar ya, sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan pola dari bisnis itu seperti apa. Otomatis ya teman-teman, kalau misalnya di awal itu tuh kita banyaknya teknis. Kita tuh pemilik usaha, tapi malah justru kita yang lebih sering di lapangan. Ada meeting sama kita, ada pre-wed pendampingan sama kita, ada juga nanti fitting pendampingan sama kita ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum memiliki tim yang bisa kita percaya. Teman-teman bisa bayangkan seandainya teman-teman punya tim yang udah bisa dipercaya, yang udah bisa menghadapi klien, pasti teman-teman juga tenang, pasti teman-teman juga tidak akan terlalu banyak ke lapangan. Jadi emang untuk ke tahap itu tuh gak gampang. Kalau ada pertanyaan berapa lama proses dari awal kita harus kerja keras banget sampai benar-benar nanti lebih mendekatilah menjadi seorang entrepreneur. Mungkin batasan seorang entrepreneur atau sukses itu tidak ada batasnya, tapi minimal kita bisa merasakannya. Jadi kita nggak terlalu banyak kerja di lapangan, kita nggak terlalu banyak berpikir, tapi kita juga punya income yang cukup. Artinya kita harus memiliki tim yang bisa mewakili kita ya, untuk berpikir, untuk melakukan teknis-teknis di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan berapa lama waktunya, jawabannya adalah seberapa cepat kita melakukan development terhadap tim kita itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa untuk proses development tentu kemampuan kita juga harus cukup ya. Jadi gak mungkin kita melakukan development terhadap orang tapi kita tidak paham atau tidak pernah ada di posisi itu. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami detail ya, jangan setengah-setengah kalau mau usaha. Bangun relasi yang baik ya, kemudian ya teman-teman harus tetap semangat pokoknya sampai betul-betul teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur sejati. Oke.
segitu dulu ya, intinya teman-teman harus tetap semangat ya, walaupun gak gampang. Teman-teman harus bisa menghargai ya teman-teman di kantor kalian ya semua gitu, karena kita semua saling membutuhkan, karena kita semua akan bisa menjadi tim yang kuat, yang solid kalau satu sama lain itu saling melengkapi. Untuk strategi marketing pada saat aku pertama bikin WO, nanti aku akan share juga ke teman-teman after video ini. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya di next video. Oke, see you in the next video.